Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Wasilah. Saya Andi Muhammad Rifki Nugraha, reporter Wasilah. Saat ini saya sedang berada di Benteng Fort Rotterdam, Kota Makassar, yang tepatnya berada di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Lokasi Benteng Fort Rotterdam ini sendiri tentu tidak berjauhan dengan Pantai Losari, sahabat Wasilah. Nah, ketika kita berjalan dari arah barat, maka tentu tidak jauh dari situ kita akan menemukan Benteng Fort Rotterdam itu sendiri. Ya, sahabat Wasilah jalan-jalan, kali ini beginilah situasi yang ada di Benteng Fort Rotterdam. Nah, sejarah asal-usul Benteng Fort Rotterdam itu sendiri berdiri pada tahun 1545, sejak kerajaan Goa-Tallo masih berkuasa di wilayah Makassar itu sendiri. Nah, kerajaan Goa-Tallo berkuasa di daratan maupun di lautan, sehingga benteng ini kemudian didirikan. Benteng ini didirikan di tangan Raja Ibn Trigao Karaentu Parisia Kalonna. Inilah yang kemudian menjadi bukti sejarah dari kepemimpinan Ibn Trigao Parisia Kalonna. Ya, sahabat Wasilah jalan-jalan, ada sedikit sejarah yang perlu kita ketahui dalam Benteng Fort Rotterdam ini, yaitu pada saat setelah perjanjian Bungaya yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin pada saat memimpin kerajaan Goa dan kemudian kepada Belanda ataupun VOC pada tanggal 18 September 1667, pada saat itu Benteng Fort Rotterdam ini kemudian dikuasai oleh Belanda, sehingga Benteng Fort Rotterdam ini menjadi pusat ataupun tempat pemerintahan Belanda, mulai dari kapten, saudagar, dan kemudian para petinggi daripada VOC itu sendiri yang ada di kawasan Sulawesi Selatan itu sendiri, khususnya mencangkup Indonesia Timur. Ya, pada awalnya benteng ini dibangun menggunakan dengan tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Sultan Alauddin pada tahun 1634, benteng ini kemudian dilakukan konstruksi yang dimana bahannya atau materialnya itu menggunakan batu padas yang diperoleh dari pegunungan Kars di daerah Maros, Sulawesi Selatan. Nah, sahabat Wasilah jalan-jalan, perlu kita ketahui bahwa pada awalnya Benteng Fort Rotterdam ini berbentuk segi empat, yang dimana pada masa penjajahan Portugis, pada saat itu bangunan ini berciri khas bangunan Portugis. Namun setelah perjanjian Bungaya yang terjadi pada abad ke-17, yang dimana setelah kerajaan Goa-Tallo menyerah kepada VOC ataupun Belanda, benteng ini kemudian dikuasai oleh Belanda. Nah, lahirlah kemudian konstruksi baru yang digunakan oleh Belanda itu sendiri dan membentuk benteng ini sebagai benteng yang berbentuk penyu, menghadap ke arah pantai, menjorok ke arah lautan, seperti itu. Nah, Benteng Fort Rotterdam ini pada masa kepemimpinan Cornelis J. Spelman antara tahun 1665 sampai 1669, Benteng Fort Rotterdam ini atau yang kerap dikenal dengan Benteng Ujung Pandang mengalami kerusakan yang fatal. Akibat daripada itu, karena terjadinya perang Makassar yang meletus antara Sultan Hasanuddin melawan VOC itu sendiri. Kemudian, setelah perjanjian Bungaya ditandatangani dan kemudian Sultan Hasanuddin menyerah kepada VOC, diubahlah rekonstruksi bangunan daripada Benteng Fort Rotterdam ini menjadi bangunan yang berbentuk penyu dan kemudian menghadap ke arah pantai.
Sahabat Wasilah jalan-jalan, di Benteng Fort Rotterdam ini ada 16 bangunan. Salah satu bangunan yang didirikan yaitu pada masa penjajahan Jepang. Nah, selain daripada itu, ada 5 bastion yang ada di Benteng Fort Rotterdam ini. Yang pertama ada Bastion Bonnet, yang kedua ada Bastion Bacan, yang ketiga ada Bastion Buton, dan yang keempat ada Bastion Mandarsha, dan yang terakhir ada Bastion Amboina. Ya, sahabat Wasilah jalan-jalan, saat ini saya bersama dengan Kak Farah, seorang pengunjung Benteng Fort Rotterdam yang berasal dari Makassar sendiri. Di sini Kak, saya ingin sedikit bertanya, apa yang membuat kita Kak tertarik sampai datang ke Benteng Fort Rotterdam ini? Oke, baik, saya akan menjelaskan mengapa saya tertarik datang ke Museum Lagaligo ini. Karena Museum Lagaligo ini terkenal sebagai bukti sejarah peninggalan yang ada di Kota Makassar. Nah, makanya saya datang ke sini untuk melihat benda-benda peninggalan sejarah yang ada di Kota Makassar. Itu aja ya, Kak? Ya, Kak. Jadi itu tadi wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu pengunjung Benteng Fort Rotterdam yang mengatakan bahwa salah satu bangunan yang menarik di Benteng Fort Rotterdam ini adalah Museum Lagaligo. Seperti itu. Ya, teman-teman, sahabat Wasilah jalan-jalan, pada sore hari ini sangat menarik kesempatan jalan-jalan kita mengunjungi Benteng Fort Rotterdam yang ada di Kota Makassar ini. Menarik, ada beberapa bangunan yang sangat menarik, dan kemudian para wisatawan ataupun pengunjung di benteng ini merasa sangat tertarik dan senang melihat ciri khas bangunan tua ataupun bangunan peninggalan sejarah yang ada di Benteng Fort Rotterdam itu sendiri. Nah, oleh karena itu di masa pandemi ini, sebagai pengunjung yang baik, sebagai orang yang mematuhi protokol kesehatan, maka sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan dan menjaga kenyamanan di Benteng Fort Rotterdam ini. Seperti misalnya ketika kita membuang sampah pada tempatnya, memakai masker, tetap menjaga protokol kesehatan, dan tetap sehat. Sekian dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram Wasilah.